Kita sebutkan sedikit contoh ikhwatul Islam, contoh yang populer bagi kita bersama. Salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar adalah sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dan beliau adalah orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membuktikan bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis yang ikhwatul Islam, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Anna rajulan atasa ila jambi ibn Umar. Ada salah seorang laki-laki yang bersin di samping Abdullah bin Umar. Dia bersin. Faqal, ketika dia bersin, maka dia pun mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ada yang salah atau tidak? Kalimat ini tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi yang kurang tepat itu adalah waktu dan tempatnya. Yang kurang tepat itu adalah waktu dan tempatnya. Kenapa? Karena dikala kita bersin, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkannya alhamdulillahi ala kulli hal. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi dikala kita mengucapkan ketika bersin. Sedangkan assalamu ala rasulillah itu bukan doa yang kita baca setelah kita bersin. Bisa dipahami? Kita contohkan misalnya, boleh tidak kita mengucapkan istighfar 100 kali setelah salat? Boleh atau tidak? Setelah kita salam ke kanan, salam ke kiri, istighfarnya hanya 3 kali. Kenapa hanya 3 kali? Karena itu zikir muqayyad namanya, zikir yang terikat dengan jumlah, zikir yang terikat dengan waktu. Bukan berarti kita melarang mengucapkan astagfirullah lebih dari 100 kali, tidak. Tapi waktunya, tempatnya, keadaannya harus dilihat. Contoh yang lain misalnya, ada orang yang punya cucu, dia punya menantu 7 orang. Kemudian tiba-tiba semua menantunya melahirkan, dan kebetulan semua cucunya perempuan. Maka dia ingin berakikah, dan dia mengatakan akikah untuk perempuan 7 orang berarti 7 ekor kambing. Kemudian dia pun mulai mengkiaskan, biasanya 7 ekor kambing itu sama dengan seekor kerbau. Sama dengan dikala kita berkorban, kerbau sama nilainya dengan 7 ekor kambing. Maka pada saat itulah dia tidak jadi menyembelih kambing, dia menyembelih kerbau dengan alasan manfaatnya lebih luas. Kemudian hukumnya sama, maka pada akhirnya dia menyembelih 1 ekor kerbau untuk mengakikahkan semua cucunya. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena muqayyad, karena terikat. Kalau ingin berkorban 1 ekor kerbau, silahkan tambah dengan kambing 7 ekor tadi, lebih banyak lagi dan lebih memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan muqayyad ikhwatul Islam. Maka kita kembalikan kepada permasalahan yang terjadi kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dikala ada orang bersin, maka orang ini mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kalimat ini bukan kalimat yang salah, tapi kalimat yang tidak pas lokasi dan posisinya. Karena dikala kita bersin, yang diucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli hal. Sedangkan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita baca kapan saja, di mana saja. Maka di saat itulah Abdullah bin Umar mengatakan, "Walaisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai fulan, bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitulah tentang masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.